Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rahmat selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kesempatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan nama saya Ervina selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 7 dengan judul Budaya dan Sejarah. Dengan anggota Ilham, Alif, Rido, dan saya sendiri Ervina. Materi yang akan disampaikan yaitu pertama budaya dan sejarah perkembangan Islam, dan kedua nilai Islam dalam budaya Sunda. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini adalah 1 pembukaan, 2 penyampaian materi, 3 sesi tanya jawab, dan 4 penutup. Masuki sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan perkuliahan online ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Budaya dalam pandangan Islam. Yang pertama, makna budaya. Secara bahasa budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya itu sendiri merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Hal ini berarti bahwa kebudayaan merupakan suatu kesatuan. Kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi manusia yang material dan imaterial. Material meliputi suatu benda dalam bentuk karya arsitek bangunan, sedangkan imaterial berupa sistem keyakinan, aturan, hukum, dan lain-lain. Yang kedua, pandangan Islam terhadap kebudayaan. Dalam Islam dikenal istilah urf dalam mengartikan konsep budaya. Islam sebagai ajaran ilahi yang diturunkan kepada manusia harus diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan. Karena Islam tidak berbicara hanya masalah virtual atau belaka atau ibadah vertikal kepada Allah, tetapi juga sebuah ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta alam sekitar. Dalam korelasi agama dan budaya, timbul mekanisme yang berlaku dalam Islam, yaitu A. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. B. Akulturasi kebudayaan. Maksudnya adalah bahwa ada tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan tetapi dia dimasukkan ajaran Islam. C. Kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. B. Sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. 1. Keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kota Mekah baru dikenal setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Pada saat itu kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan. Kemudian ada yang menyembah agama Masehi. Di samping itu juga agama Yahudi serta agama Majusi. 2. Keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu yang pertama ini, maka beliau telah diangkat menjadi nabi utusan Allah, dan saat itu Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Kemudian beliau mendapat wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan disuruh menyeru kepada umatnya. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode, yaitu pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Yang ketiga, periode Mekah. Pada periode Mekah, ada 3 cara yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menyebarkan luaskan agama Islam, yaitu yang pertama, secara rahasia. Pada tahap ini, Nabi menyampaikan hanya pada kalangan keluarganya sendiri dan teman dekatnya. Yang kedua, secara resmi, secara semi rahasia. Dia menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim.
Yang ketiga, secara terang-terangan dia berdakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Ketika tahapan dakwah ini dilakukan Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dengan fokus kepada penanaman nilai diketahui dan kepada umatnya. Yang terakhir, periode Madinah. Pada periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan terhadap dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslim. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang terakhir, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alif yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rido. Pada Rido, saya persilakan. Masa Khulafaur Rasyidin. Masa Abu Bakar 11 sampai 13 Hijriah, 632 sampai 634 Masehi. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Abu Bakar mengeluarkan kebijakan dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut. A. Bidang politik. Adapun kebijakan dalam bidang politik yang dikeluarkan oleh Abu Bakar ialah sebagai berikut. 1. Pemerintah berdasarkan musyawarah, dan 2. Kekuasaan undang-undang. B. Bidang ekonomi. Abu Bakar menerapkan beberapa kebijakan umum dalam bidang ekonomi, antara lain sebagai berikut. 1. Menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. 2. Tidak menjadikan ahli badar sebagai penjahat negara. 3. Mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Tidak. 4. Mengelola barang tambang. 5. Menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. 6. Tidak merubah kebijakan Rasulullah dalam masalah jizyah. C. Bidang keagamaan. Kebijakan Abu Bakar dalam bidang keagamaan ialah sebagai berikut. 1. Memerangi kaum Ridho atau murtad. 2. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. 2. Masa Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah tahun 634 sampai 644 Masehi. Ada beberapa bidang yang terrealisasikan pada masanya, diantaranya sebagai berikut. A. Bidang politik. Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga dengan Ahlul Hal wal Aqdi. Secara etimologi, Ahlul Halli wal Aqdi adalah lembaga penegak dan pemberi fatwa. Sedangkan secara terminologi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syura yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik pandai atau cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat. B. Bidang militer. Karena pada pembangkangnya yang ada di dalam internet negara telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar, maka pada bidang militer ini Khalifah Umar hanya melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam. C. Bidang ekonomi. Adapun kebijakan dalam bidang ekonomi yang diberlakukan pada masa Umar adalah sebagai berikut. 1. Al-Harak atau pajak tanah. Kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang, tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah. 2. Ghanimah atau semua harta rampasan perang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. 3. Pemerataan zakat. 4. Lembaga perpajakan. 3. Masa Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pada masa kepemimpinannya Utsman bin Affan banyak terjadi konflik huru-hara dan fitnah yang membawa kepada kematiannya. Meskipun demikian, pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat sejumlah program yang penting dapat dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut.
1. Membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. 2. Membangun jalan dan jembatan. 3. Membangun masjid. 4. Memperluas dan merenovasi Masjid Nabi di Madinah. 5. Penulisan Al-Quran. 4. Masa Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah. 656 sampai 661 Masehi. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib selalu ditandai dengan keadaan yang tidak stabil, konflik, huru-hara, dan pemberontakan sering bermunculan. Hal ini diakibatkan karena ada sebagian kecil yang tidak menyukai Ali, yaitu keluarga Umayyah. Meskipun begitu, ada beberapa prestasi yang diraih pada masa kekhalifahannya, yaitu sebagai berikut. 1. Memajukan dalam bidang ilmu bahasa. 2. Membenahi keuangan negara. 3. Mengganti pejabat yang kurang konsisten. 4. Bidang pembangunan. D. Masa Bani Umayyah. Sejarah mencatat bahwa kekhalifahan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan. Diplomasi dan tipu daya, tidak melalui pemilihan secara demokrasi berdasarkan suara terbanyak. Kekhalifahan Bani Umayyah terbanyak diisi dengan program-program besar, mendasar, strategis, dan banyak melahirkan golongan atau aliran dalam ajaran Islam. Pada masa Umayyah juga terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban. C. Masa Bani Abbasiyah. Dinasti ini terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemajuan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan di masa dinasti Abbasiyah paling tidak ditemukan oleh dua hal, yaitu terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Fase kedua pada masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Dan fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Kemajuan yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya 1. Bidang agama. Bidang agama diantaranya yaitu ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. 2. Bidang umum. Bidang umum diantaranya ilmu filsafat, ilmu kedokteran, matematika, farmasi, ilmu astronomi, geografi, dan sastra. Baik, terima kasih Rido yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Setelah kehancuran dinasti Abbasiyah atau dinasti-dinasti kecil. Dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah diantaranya sebagai berikut. 1. Dinasti Umayyah di Spanyol Andalusia. Dinasti Umayyah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, dinasti Fatimiyah di Mesir. Pada masa ini, rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, dinasti Turki Utsmani di Turki. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Turki Utsmani, diantaranya yaitu 1. Bidang politik dan pemerintahan, 2. Bidang kemiliteran, 3. Bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu yang keempat, dinasti Safawi di Persia. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Safawi, diantaranya 1. Dalam bidang politik, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang ilmu pengetahuan, 4. Kemajuan dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Yang kelima, dinasti Mughal di India. Ada beberapa kemajuan yang diraih oleh dinasti Mughal, diantaranya 1. Politik dan pemerintahan, 2. Bidang ekonomi dan perdagangan, ketiga, bidang pendidikan dan iptek, yang keempat, bidang seni dan budaya. Selanjutnya yaitu Islam di Indonesia. 1. Sejarah awal masuknya Islam di Nusantara.
Pada masa kedatangan Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab, India, dan Cina. Diprediksi pada abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, belum semua penduduk yang bersedia menganutnya karena masih berada dalam kekuasaan Hindia Buddha. Yang kedua, metode penyebaran Islam di Indonesia. Di Indonesia, proses persebaran Islam di kalangan penduduk pribumi bukan hanya melalui satu cara saja, melainkan terlihat adanya multi cara yang digunakan. Ada beberapa cara atau sarana sebagai saluran Islamisasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Saluran perdagangan, 2. Saluran perkawinan, 3. Saluran tasawuf, 4. Saluran pendidikan, 5. Saluran kesenian, 6. Saluran politik. Selanjutnya, ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Kerajaan Perlak, 2. Kerajaan Aceh Darussalam, 3. Kerajaan Demak, 4. Kerajaan Mataram Islam, 5. Kerajaan Cirebon, 6. Kerajaan Banten, dan yang terakhir Kerajaan Islam Banjar. Baik, kita akan memasuki topik yang kedua, yaitu nilai Islam dalam budaya Sunda. Islam dan budaya. Banyak kajian sejarah dan kajian kebudayaan yang mengungkap betapa besar peran Islam dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena Islam merupakan agama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Bahkan dalam perkembangan budaya daerah terlihat beberapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya di sebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni, budaya, tradisi, maupun peninggalan fisik. Sementara itu, dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham. Kepada Ilham saya persilakan. Baik, penyebab Islam mudah menjadi bagian dari kehidupan orang Sunda. Terdapat dua asumsi minimalnya yang menyebabkan Islam dengan mudah menjadi bagian dari kehidupan orang Sunda. Pertama, agama Islam yang datang dan diterima oleh masyarakat Sunda merupakan sebentuk ajaran yang mudah dicerna dan dipahami sesederhana karakter budaya orang Sunda itu sendiri. Kedua, kebudayaan yang membungkus ajaran Islam tersebut merupakan kebudayaan yang membungkus ajaran Islam tersebut merupakan budaya yang sudah bersinergis dengan budaya Sunda. Oleh karena itu, ketika proses Islamisasi di Tatar Sunda menyebarkan, maka Islam secara tidak langsung membentuk jati diri kesundaan orang Sunda, terintegralkan secara natural dalam perilaku keseharian sekaligus menjadi identitas permanen orang Sunda. Nilai Islam dalam budaya Sunda. Kiai Haji Hasan Mustafa yang dikenal sebagai penghulu Bandung dan juga sastrawan Sunda memberikan penafsiran pada ayat-ayat awal surah Al-Baqarah dengan pernyataan bahwa orang Sunda mah geus Islam memih Islam. Kenyataan ini dapat dibuktikan bahwa hampir seluruh ranah kehidupan orang Sunda mengandung nilai-nilai yang Islami. Ajaran dan hukum dalam masyarakat Sunda pun disosialisasikan melalui seni dan budaya, seperti pada lakon pewayangan, wayang golek, lagu-lagu pantun, dan bayolan-bayolan. Ajaran Islam dalam budaya Sunda. Ajaran Islam melalui media wayang golek meliputi Islam sebagai a way of life, termasuk ajaran dalam tentang ketatanegaraan dan pemerintahan. Ajaran Islam melalui pewayangan seringkali menekankan ketaatan kepada ajaran agama dan negara secara bersamaan dan berkesinambungan yang mencerminkan pemahaman atas perintah ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Lagu-lagu Sunda pun syarat
dengan ajaran dan hukum Islam, baik yang melembaga maupun lagu-lagu yang biasa didendangkan oleh para santri kalau di masjid. Tajuk madrasah yang meliputi ajaran tauhid. Hukum hingga ajaran tentang hidup berkeluarga seperti pada lagu-lagu sawer pengantin. Ajaran Islam sebagai agama pun telah melembaga dalam upacara adat, khususnya perkawinan. Pesta perkawinan ternyata mengadopsi istilah walimah dalam teks hadis yang menyerukan upacara atau pesta perkawinan aulim walaupun bisyatin. Kesimpulan, akulturasi dan asimilasi antara budaya Sunda dengan ajaran Islam telah membentuk ciri yang khas pada masyarakat Sunda. Fenomena yang termuat dalam falsafah hidup orang Sunda yang tercermin pada ungkapan silih asah, silih asih, silih asuh sesungguhnya merupakan salah satu prinsip hidup yang diwarnai oleh semangat ajaran agama Islam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilham yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar video ini dan kami akan menjawabnya juga di kolom komentar. Baiklah, teman-teman, dari pemaparan mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya dan sejarah perkembangan Islam sangat berkaitan erat, di mana dalam Islam dikenal istilah urf dalam mengartikan konsep budaya. Islam sebagai ajaran ilahi yang diturunkan kepada manusia harus diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan. Karena Islam tidak berbicara hanya masalah ritual belaka atau ibadah vertikal kepada Allah, tetapi juga sebuah ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta alam sekitar. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.